YouTube pada dasarnya adalah sebuah sistem yang dibangun dengan menggunakan algoritma. Dalam mendapatkan penonton, pada dasarnya ada campur tangan dari sebuah si algoritma itu sendiri. Dan hal ini banyak sekali yang mengatakan, jika di YouTube ini ingin mendapatkan penonton, maka harus melakukan setting ini ataupun itu. Bahkan sebagian tutorial yang mengatakan untuk mendapatkan penonton yaitu dengan fokus pada konten yang kita bawakan. Bisa membuat konten yang sedang viral ataupun yang lainnya. Dari sekian banyak tutorial yang mengatakan ini dan itu, pada dasarnya semua itu benar ya. Tidak ada yang salah. Karena yang salah itu yang pengen cuan di YouTube tapi nggak upload video. Prinsip dasar yang saya tangkap dari YouTube ini yaitu sebagai berikut ya. Yang tadi dikatakan di awal bahwa YouTube itu dibangun oleh sebuah sistem algoritma. Ketika kita pertama kali upload video, maka yang paling pertama dijumpai oleh video kita itu adalah sebuah sistem, yaitu algoritma ya. Dan sistem itu hanya membaca data. Data pada video kita itu adalah metadata video, seperti halnya judul, deskripsi, thumbnail, tag, ataupun yang lainnya. Ketika kita sudah membuatkan judul A pada video kita, maka si algoritma tersebut akan memisahkan video kita di raknya A untuk penonton yang sering menonton video tentang A. Begitu juga yang lainnya, ketika video kita buatkan dengan judul B, maka si algoritma itu akan menyimpan pada di rak B untuk penonton yang sering menonton tentang B, dan seterusnya. Setelah video kita disimpan di rak yang sesuai judul tersebut, nah barulah di sini thumbnail itu bekerja yang dilihat oleh calon penonton kita. Ingat, thumbnail itu adalah sebuah pintu utama, gerbang utama video kita. Jika thumbnail yang kita buat itu bikin penasaran, maka calon penonton itu akan masuk ke video kita. Dan sebaliknya, jika thumbnail yang kita buat itu ya biasa-biasa aja tanpa bikin penasaran, nah itu biasanya akan di-skip oleh calon-calon penonton ya. Lalu setelah isi video kita itu ditonton oleh sebagian penonton, nah disinilah si algoritma itu bekerja kembali. Jika isi video kita itu ditonton menarik ataupun dikatakan para penonton itu suka dengan video kita, ya bisa dikatakan berlama-lama menonton video kita, maka hal tersebut adalah menjadi indikator bagi sistem algoritma tersebut untuk lebih merekomendasikan video kita ke calon penonton yang lainnya. Jadi itulah prinsip kerja YouTube dari sudut pandang yang saya dapatkan. Nah, di sini yang akan saya bahas lebih rinci yaitu adalah tentang thumbnail yang menjadi gerbang utamanya video kita. Yang dimana YouTube saat ini meluncurkan sebuah fitur yang di sini kita sebagai pemula yang mungkin kesulitan dalam membuatkan thumbnail, nantinya akan bisa lebih mudah untuk membuat thumbnail. Seperti apa sih yang itu bikin menarik calon penonton kita ataupun yang bikin penasaran untuk calon penonton kita. Fitur thumbnail YouTube yang baru ini adalah bukan membuat thumbnail secara otomatis. Akan tetapi dengan fitur ini nantinya kita sebagai pemula akan lebih memahami seperti apa sih kita harus membuat thumbnail yang itu disuka oleh calon penonton kita ataupun yang bikin penasaran. Nah, fitur yang dimaksud adalah fitur thumbnail A/B test, yaitu menguji dan membandingkan thumbnail. Dengan fitur ini kita nantinya akan dapat membandingkan performa thumbnail video untuk mendapatkan insight yang dapat membantu strategi konten kita. Yang mungkin saat ini kita sebagai pemula biasanya kan ragu ya dengan thumbnail yang kita upload di video kita. Apakah thumbnail tersebut itu udah bagus ataupun tidak. Nah, dengan fitur ini kita akan bisa lebih memahami seperti apa performa thumbnail yang kita pasang pada video kita yang sudah kita upload. Untuk fitur A/B test thumbnail ini kita perlu menyiapkan maksimumnya 3 thumbnail terlebih dahulu. Saran saya di sini buatkan thumbnail yang itu sangat-sangat berbeda dari satu sama lain.
Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah buatkan 3 thumbnail yang itu semuanya berbeda. Tidak ada kemiripan dari satu sama lainnya. Setelah itu, saat kita akan mengupload video, kita pilih uji dan bandingkan. Oh ya, untuk pengujian thumbnail A/B test ini hanya bisa dilakukan di YouTube Studio versi komputer ataupun desktop. Atau kita bisa menggunakan ponsel, yaitu dengan menggunakan aplikasi Chrome mode desktop. Oh ya, di samping itu ada persyaratan lainnya tentang fitur A/B test ini ya. Saat ini, fitur ini hanya tersedia untuk sejumlah kreator terbatas dan akan tersedia bagi semua kreator dalam beberapa bulan mendatang. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan fitur ini ya. Tinggal dicek saja pada YouTube Studionya. Di samping itu, jika teman-teman sudah mendapatkan fitur ini tapi belum bisa memakainya, nah di sini teman-teman harus mengaktifkan fitur lanjutan agar memenuhi syarat ya. Di sini ada pelajari tentang berbagai alat dan fitur YouTube serta cara mendapatkan akses fitur lanjutan. Selain itu, di sini ada syarat bahwa kita dapat menguji thumbnail pada video panjang publik, live streaming sebelumnya yang disimpan sebagai video atau episode podcast. Selain itu, kita tidak dapat menguji thumbnail pada video yang ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak dan juga video khusus untuk audiens dewasa atau video pribadi. Setelah kita klik uji dan bandingkan, nanti akan muncul 3 kotak seperti ini. Kita cukup klik saja di masing-masing kotak ini secara bergantian untuk upload thumbnail yang sudah kita siapkan. Setelah kita berhasil upload video, nantinya pengujian thumbnail ini akan berjalan secara otomatis dan sistem YouTube akan memberikan hasil dalam bentuk persen. Mana thumbnail yang akan menjadi pemenang? Arti dari pemenang thumbnail ini adalah algoritma melihat dari sekian banyak penonton yang mengklik thumbnail dari pengujian yang sistem YouTube lakukan. Setelah ada pemenang dari thumbnail tersebut, nantinya di sini YouTube akan otomatis mengsetting thumbnail yang itu menjadi pemenangnya. Atau di samping itu kita bisa setel secara manual thumbnail yang kita inginkan. Untuk hasilnya, setelah saya menggunakan fitur uji dan bandingkan thumbnail ini, terlihat pada video kemarin yang view-nya ini terus meningkat. Bahkan video ini menjadi peringkat pertama menurut jumlah penayangan selama 12 hari di channel Bang Metrik ini. Mungkin hal ini mengira pastinya karena tema kontennya yang sedang banyak dicari YouTuber pemula, sehingga view-nya terus meningkat. Akan tetapi, di samping itu, saya yakin hal ini pun karena adanya metadata video yang mendukung, yaitu ya salah satunya thumbnail yang saya lakukan uji dan bandingkan ini. Yang saya bahas di awal video bahwasanya tema konten dan metadata video itu menjadi kesatuan untuk video kita bisa terus tersebar ke calon penonton yang lainnya. Terus terang ya, dari ketiga thumbnail yang saya lakukan uji dan bandingkan ini, sebetulnya saya lebih suka pada thumbnail yang ini ya, tapi ternyata pilihan yang saya sukai ini ya belum tentu disukai oleh calon penonton. Karena ternyata calon penonton lebih suka memilih thumbnail yang ini ya, yang nomor 2 ini. Ya saya percaya saja ya dengan hasil yang diberikan oleh YouTube pada thumbnail yang menjadi pemenang ini. Dan alhamdulillah video ini terus mendapatkan view dari traffic rekomendasi YouTube. Di sini pasti ada pertanyaan, bagaimana dengan video-video kita yang sebelumnya yang sudah kita upload? Apakah kita bisa melakukan A/B test thumbnail tersebut? Jawabannya bisa. Jadi kita sambil iseng-iseng ya, kita sortir video kita yang itu sedikit penontonnya. Lalu kita buatkan 3 thumbnail untuk video tersebut dan lakukanlah A/B test. Sebetulnya selain thumbnail yang menjadi utama video kita untuk mendapatkan penonton, itu ada yang lainnya, yaitu adalah deskripsi. Deskripsi video pun bisa menjadi sangat berpengaruh untuk kita bisa mendapatkan penonton. Untuk penjelasannya yang udah saya buatkan tutorialnya, teman-teman lihat saja, langsung klik pada video yang ini ya. Semoga yang sudah saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk bisa lebih mengembangkan channel di YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.